Oke, kembali lagi bersama kakak. Eh, Materi pada kali ini adalah mengenai gerak pada bab gaya dan gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke, kakak harap kalian di sana di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan di masa PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh, kakak harap kalian tetap semangat dalam belajar. Baiklah, gerak. Seperti kita sudah pelajari kemarin tentang gaya, kita tahu bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda itu dapat membuat benda mengalami perubahan posisi atau mengalami perubahan kecepatan. Artinya bahwa gaya itu dapat menyebabkan suatu benda itu bergerak. Nah, lalu apa sih pengertian dari gerak? Gerak itu dapat diartikan ketika suatu benda dapat dikatakan bergerak ketika benda tersebut mengalami perubahan posisi atau jarak terhadap suatu titik acuan. Nah, jadi gerak itu dapat diartikan bahwa gerak adalah perubahan posisi atau jarak suatu benda terhadap titik acuan. Misalnya seperti ini, kakak sedang berada di dekat pintu, kemudian kakak mundur ke belakang. Artinya posisi kakak berubah kan terhadap pintu, dan jarak kakak terhadap pintu juga berubah. Artinya kakak itu sudah bergerak atau mengalami gerak. Nah, gerak pada suatu benda akan selalu bersifat relatif. Hal tersebut bergantung terhadap kondisi pengamat dan juga titik acuan yang digunakan. Jadi gerak suatu benda itu dia bersifatnya relatif, tergantung pengamatnya dan juga titik acuan yang digunakan. Habis itu jenis-jenis gerak menurut keadaan bendanya. Menurut keadaan bendanya, gerak itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak nyata atau gerak faktual. Gerak nyata adalah suatu gerak suatu benda akibat adanya perubahan jarak atau posisi benda tersebut terhadap suatu titik acuan. Tadi yang seperti kakak bilang sebutkan tadi di awal, kalau kakak berada di dekat pintu kemudian kakak mundur, maka kakak akan berubahkan posisinya dan juga jaraknya terhadap itu tersebut. Nah, itu gerak termasuk dalam gerak faktual atau gerak nyata. Contoh lainnya adalah orang yang berlari, mobil yang berjalan, dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua itu gerak semu. Gerak semu adalah jenis gerak di mana suatu benda yang sebenarnya diam akan terlihat bergerak oleh pengamat. Hal itu biasanya terjadi pada pengamat yang berada pada suatu sistem yang bergerak. Misalnya seperti ini. Jika kalian naik mobil terus melihat pepohonan di pinggir jalan, kalian akan melihat seolah-olah pohon itu bergerak menjauhi kalian. Nah, gerak tersebut yang disebut dengan gerak semu, padahal kan pohonnya diam. Itu diakibatkan karena kalian yang berada pada suatu sistem yang bergerak atau mobil tersebut. Contoh lainnya adalah matahari yang terlihat bergerak dari barat ke timur, padahal kan matahari diam. Yang bergerak adalah bumi yang berotasi atau berputar. Kemudian jarak dan perpindahan. Jarak adalah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Jarak merupakan besaran skalar yang berarti hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Artinya nilai dari jarak itu akan selalu bernilai positif dan tidak ada yang nilainya negatif. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang ditinjau dari posisi awal benda dan posisi akhir benda tersebut. Nah, perpindahan ini adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan juga arah. Langsung ke contoh aja ya biar mungkin agar lebih mudah untuk dimengerti. Contoh, Andi sedang berjalan-jalan di taman. Ia berjalan ke arah timur sejauh 400 meter, kemudian ia berjalan ke arah barat sejauh 300 meter. Berapakah perpindahan dan jarak yang ditempuh Andi? Nah, Andi ini ada di titik sini. Dia bergerak ke arah timur itu sejauh 400 meter. 400 meter. Kemudian dia berjalan ke arah barat dari titik A, ini titik awal Andi, ke titik B yang ke arah timur itu 400 meter. Kemudian dia bergerak lagi ke arah barat sejauh 300 meter. 300 meter. Dia bergerak ke sini. Ke titik kita sebut dengan titik C. Maka sesuai dengan pengertian tadi,
Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang ditinjau dari posisi awal benda tersebut dan posisi akhir benda tersebut, dari titik A ke titik C. Titik C-nya di sini ya, karena dia kan sebenarnya lurus. Jadi perpindahan yang dilakukan Andi, perpindahan adalah jarak dari A ke C, yaitu AB, jarak ke A ke B dikurang dengan jarak A ke C. Jadi perpindahannya misalnya kita simpulkan dengan S. Maka AB-nya tadi berapa? 400 dikurang 300. S perpindahannya adalah 100 meter. Ke arah mana? Ke arah timur. Nah, jadi Andi berpindah 100 meter dari posisi awalnya ke arah timur. Nah, kemudian untuk jarak adalah lintasan total yang ditempuh oleh Andi dari A ke B, kemudian dari B ke C. Nah, itu disebut dengan jaraknya, totalnya. Maka jaraknya adalah A, B, A-nya besar, ditambah B ke C. A-nya 400, ditambah B ke C-nya adalah 300. Jadi jarak yang ditempuh Andi adalah 700 meter. Dan karena dia besaran skalar, maka dia tidak memiliki arah. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya kakak bergerak nih ke arah timur. Contoh lainnya ini ya. Ke arah timur itu 400 meter sama ya, 400 meter. Kemudian kakak bergerak lagi ke arah selatan. Lurus ini ya. 300 meter. Maka jarak yang kakak tempuh, jarak adalah ini misalnya titik A, ini titik B, ini titik C. Maka jarak kakak adalah yang kakak tempuh adalah A ditambah AB ditambah B ke C sama dengan 400 ditambah 300 sama dengan 700 meter. Jadi jarak yang kakak tempuh adalah 700 meter. Tapi kalau perpindahannya adalah posisi awal kakak ke posisi akhir. Maka tarik garis lurus dari A ke titik C, ke posisi awal ke posisi akhir. Nah, kalau udah kayak gini berarti perpindahan adalah pakai Pitagoras. AB kuadrat ditambah BC kuadrat, 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Akar dari 400 itu kan 400 adalah 16 tambah 300 kuadrat, 160.000 ditambah 90.000 sama dengan akar dari 250.000 sama dengan 500 meter. Jadi perpindahan yang kakak alami adalah 500 meter dan jarak yang kakak tempuh adalah 700 meter. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Jadi tadi ingat, kalau pada kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dalam matematisnya adalah ini, V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, T adalah selang waktu, dan V adalah kelajuannya. Kemudian ada namanya kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah total jarak yang ditempuh oleh suatu benda dibagi dengan total waktu yang ditempuhnya. Jadi ini V bar sama dengan sigma S per sigma T. Kelajuan rata-rata, V barnya adalah kelajuan rata-rata, sigma S-nya adalah total jarak yang ditempuh, dan sigma T adalah total selang waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut. Atau juga bisa ditulis seperti ini, V bar sama dengan jarak akhir benda dikurang dengan jarak akhir benda dikurang dengan jarak awal benda dibagi dengan
waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Nah, bisa juga pakai rumus yang ini. Itu untuk kelajuan rata-rata. Kemudian alat ukur kelajuan itu adalah speedometer yang biasa di motor atau di mobil. Jadi alat alat tersebut adalah mengukur kelajuan suatu kendaraan. Contohnya ini speedometer. Kemudian ada namanya kecepatan. Kecepatan adalah perubahan posisi atau perpindahan benda tiap satuan waktu. Kuncinya ada di perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Rumusnya adalah V. Kenapa dia ada tanda panah di atas? Karena dia besaran vektor. V sama dengan delta S per delta T. V sama dengan kecepatan meter per second. Delta S adalah perpindahannya. Delta T adalah selang waktu. Kemudian ada namanya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu benda pada selang waktu tertentu, di mana selang waktu tersebut adalah mendekati nol. Kecepatan sesaat sama besar dengan kelajuan benda. Rumus kecepatan sesaat Vt atau kecepatan pada selang waktu tertentu sama dengan limit delta t mendekati 0, delta t mendekati 0, delta s per delta t. Vt-nya adalah kecepatan pada selang waktu tertentu atau selang waktu t, delta s adalah perpindahan, dan delta t adalah selang waktunya. Tapi selang waktunya itu sangat kecil sehingga mendekati 0. Bisa juga tulis dengan Vt sama dengan ds per dt. Kalau dia dalam persamaan diferensialnya, maka bisa ditulis seperti ini. Kecepatan sesaat itu nilainya sama dengan kelajuan benda tersebut, tapi dia tetap memiliki arahnya. Nah, kalau untuk alat ukur kecepatan itu namanya velocity meter. Velocity meter itu jadi dia memiliki dua nilai, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Sama seperti speedometer, namun dia punya dua nilai, yaitu positif dan negatif. Kalau speedometer kan hanya punya satu nilai, yaitu positif. Kemudian percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda pada selang waktu tertentu. Percepatan memiliki nilai dan arah. Ada percepatan yang bernilai positif, yaitu percepatan yang membuat kecepatan benda semakin besar, dan juga ada bernilai negatif, di mana disebut dengan perlambatan, yang membuat kecepatan benda itu akan berkurang. Percepatan itu adalah V2 dikurang V1 per delta T. V2 adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal benda tersebut, delta T adalah selang waktu, dan A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian jenis gerak berdasarkan lintasan. Yang pertama itu ada gerak lurus. Gerak lurus adalah suatu gerak dengan lintasan berupa garis lurus atau bentuk lintasannya adalah lurus. Misalnya seperti yang ada di video ini nih, seperti pada gambar. Kan lintasannya lurus. Yang di bawah tadi dari A ke B ke C itu kan lintasannya lurus, maka itu disebut dengan gerak lurus. Ada juga dengan gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak dengan lintasan berupa lingkaran. Misalnya seperti ini pada gambar nih. Contohnya adalah gerak satelit. Gerak satelit itu dia kan mengitari bumi, itu termasuk gerak lingkaran atau gerak melingkar. Kemudian ada gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak yang bentuk lintasannya adalah parabola. Contohnya seperti ini, bola yang dilempar dengan sudut elevasi tertentu atau roket yang meluncur dengan sudut elevasi tertentu, itu maka dia akan bergerak secara parabola. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak lurus. Nanti itu tentang GLB dan GLBB. Mungkin kita nanti untuk GLB dan GLBB akan melakukan mini percobaan virtual lab lah, itu dengan menggunakan Tinkertimer Java Lab. Sekarang kita ada di praktikum dengan menggunakan Tinkertimer walaupun secara virtual. Nah, Tinkertimer itu kalau di laboratorium digunakan untuk mengetik waktu atau mencatat waktu. Catatannya digunakan atau dicatat pada suatu kertas yang ditempel pada suatu benda yang bergerak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah benda tersebut merupakan gerak GLB atau GLBB. Nah, percobaan pertama kita akan lakukan pada suatu kereta dengan sudut inclination. Sudut inclination itu yang sangat kecil sehingga diharapkan benda tersebut akan bergerak secara GLBB. Kemudian pilih frekuensi pengetikan adalah 10 Hz atau artinya
dalam 1 detik mesin tersebut akan mengetik sebanyak 10 kali. Jadi periodenya adalah 1/10. Oke, kita coba ya. Kita coba jalankan. Nah, memang lambat. Harapkan benda tersebut akan mengalami gerak yang disebut dengan gerak GLBB karena sudutnya sangat kecil. Inclination-nya itu hanya 2 derajat. Ya. Coba kalian lihat jarak antara ketikannya. Bagaimana jarak tersebut? Oke, kita lihat jarak pada ketikannya. Lihat jaraknya. Itu jarak antar ketikannya yang ini dan yang ini dan yang ini itu jaraknya sama persis. Nah, nanti pembahasannya akan kita bahas. Kalau dia jaraknya sama, artinya bagaimana, Kak? Nah, artinya kalau dia jaraknya sama, nanti kecepatan kereta itu bergerak adalah sama. Jarak antar titiknya itu relatif sama. Itu artinya bahwa kereta tadi itu mengalami gerak GLBB. Kita lakukan praktikum tadi mengenai ticker timer untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Sebelumnya definisi dari GLB adalah gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak lurus di mana kecepatan akan bernilai konstan atau tetap, atau dapat juga diartikan sebagai tidak adanya percepatan. Seperti yang sudah kita lakukan pada percobaan ticker timer, jika kertas pada ticker timer kita potong per setiap titik, maka kita akan memperoleh suatu grafik. Mari kita buat grafiknya. Oke, kertas tersebut dipotong di setiap 1 titik. Maka kita akan memperoleh potongan kertasnya yang seperti ini. Oke, jika kertas pada ticker timer yang sudah kita lakukan uji coba tadi dipotong, maka kita akan memperoleh potongan kertas yang seperti ini, di mana sumbu X adalah waktu dalam satuan second. Tadi kita menggunakan frekuensi 10 Hz atau waktunya atau periodenya adalah 1/10. Jadi 1/10 second. Dan sumbu Y-nya adalah kecepatan, velocity-nya. Nah, kertas tersebut, kertas ticker timer, jika dipotong dan kita gabungkan, kita akan memperoleh grafik hubungan antara waktu dan kecepatan, yaitu seperti ini. Ini adalah V-nya. Nah, jadi pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan itu bernilai konstan atau dilambangkan dengan garis lurus pada grafik. Dimana pada setiap selang waktu nilai kecepatan adalah sama. Jadi kecepatan itu dapat kita katakan adalah konstan. Lalu dari grafik ini kita dapat mencari nilai persamaan untuk luas daerah atau jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh adalah sama dengan luas daerah. Luas daerah di sini adalah persegi panjang. Persegi panjang. Jarak sama dengan persegi panjang. Luas persegi panjang. Persegi panjang, panjangnya adalah waktu T dikali lebarnya adalah V. Jadi kita peroleh persamaan bahwa
S sama dengan T dikalikan V. S adalah jarak, T adalah waktu, second, dan V adalah kecepatan. Meter per second. Oke, dari rumus ini kita agar mudah mengingatnya kita buat segitiga. Coba dengan menggunakan sebuah segitiga. Kakak bagi dua yang bagian bawahnya. Di atas adalah S, bawah V, dan sebelah sini adalah T. Oke, kalau kita mau mencari S, kita tutup S-nya. S sama dengan V dikalikan dengan T. Tapi kalau kita mencari V, V sama dengan S dibagi T. Kita mau mencari T, T sama dengan S dibagi V. Oke, selanjutnya grafik hubungan percepatan Oke, pada gerak lurus beraturan, percepatan bernilai sama dengan 0 yang ditunjukkan pada grafik yang berhimpit dengan sumbu X yang ini. Jadi nilai percepatannya adalah 0. Pada grafik, nilai percepatannya akan berhimpit dengan sumbu X. Kemudian grafik hubungan Oke, selanjutnya grafik hubungan antara jarak yang ditempuh dan waktu. Pada gerak lurus beraturan, grafiknya seperti ini. Dapat dilihat bahwa nilai S atau nilai jarak yang ditempuh setiap waktu itu mengalami kenaikan. Naiknya itu linear. Nih, dia miring secara linear atau garis lurus. Hal itu menandakan bahwa persamaan jarak itu berbanding lurus dengan persamaan waktu, dan itu adalah persamaan linear. Inclination-nya kita perbesar, yang bergerak dengan sudut inclination 48 derajat ke kanan ya, masih frekuensinya 10 Hz. Nah, coba sekarang kalian perhatikan jarak antar ketikannya. Dari awal, bagaimana jarak antar ketikannya dari awal sampai ke dekatnya terakhir tadi? Ya, terlihat kan bahwa jarak antar ketikannya itu jaraknya bertambah, artinya jaraknya itu semakin jauh antar titiknya itu. Nah, itu berarti benda mengalami gerak yang dipercepat atau GLBB. Karena dia jaraknya bertambah, jarak ketikannya bertambah, maka menandakan atau mengindikasikan bahwa kecepatan benda tersebut bertambah. Maka ini GLBB yang positif atau GLBB dipercepat. Oke, yang selanjutnya setelah kita mengetahui tentang gerak lurus beraturan, yang selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak di mana nilai
nilai kecepatannya tidak konstan, melainkan berubah, baik itu dia bertambah atau berkurang secara beratur. Dan yang konstan adalah nilai percepatannya. Oke, seperti yang sudah kita lakukan pada Java Lab tadi mengenai ticker timer, jika kita lakukan hal yang sama seperti yang GLB tadi, di mana kita potong kertas pada ticker timer, kita akan memperoleh grafik seperti berikut ini. Oke, mari kita hubungkan titik-titik pada kertas ticker timer. Oke, yang sumbu Y adalah kecepatan V dalam meter per second. Sumbu X-nya adalah selang waktu dalam second. Oke, dapat dilihat bahwa kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan itu mengalami peningkatan atau perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang pada ini, yang tadi kita coba adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau nilai percepatannya adalah positif. Nah, dapat dilihat bahwa ini nilai percepatan akan meningkat secara linier. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kecepatan berbanding lurus dengan percepatan. Kemudian bagaimana jika nilai percepatannya adalah negatif? Maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Ini yang positif. A positif. Kalau dia negatif, maka nilai percepatannya akan menjadi seperti ini kurvanya. Ini V, ini T. Nah, kurvanya akan turun ke bawah secara linier. Ini jika percepatannya A negatif atau benda tersebut diperlambat. Kemudian selanjutnya adalah grafik hubungan. Grafik hubungan jarak dan waktu. Ini jarak, ini waktu. Maka bentuk kurvanya akan menjadi bentuk kurva parabola, di mana jarak akan meningkat seiring waktu jika percepatannya positif. Nah, jarak yang ditempuh akan meningkat seiring waktu jika percepatannya positif, dan kurvanya akan membuka ke atas jika percepatannya adalah positif. Lihat, kurvanya berbentuk parabola. Hal ini menandakan bahwa persamaan S dan waktu itu persamaannya adalah persamaan kuadrat. Lalu bagaimana jika A-nya negatif? A negatif, maka kurvanya akan menjadi terbuka ke bawah atau menjadi seperti ini. Nah, ini kalau dia A-nya negatif, A-nya negatif. Oke, selanjutnya adalah kurva hubungan. Ini saya hapus ya. Kurva hubungan atau grafik hubungan percepatan dan waktu.
Oke, sebelumnya sudah disebutkan bahwa pada GLBB nilai percepatan adalah konstan. Maka nilai percepatan akan berupa garis lurus. Nah, ini A-nya akan berupa garis lurus. Ini adalah T dan ini adalah kurva untuk percepatannya. Jadi dia akan berupa garis lurus. Kemudian persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Persamaan pertama, yang pertama itu adalah VT akan sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Ini persamaan yang pertama. VT atau kecepatan pada selang waktu tertentu akan sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktunya. Yang kedua itu adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi jarak yang ditempuh akan sama dengan kecepatan awal dikalikan dengan waktu ditambah dengan setengah percepatan dikalikan dengan waktu kuadrat. Kemudian persamaan ketiga itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Atau kecepatan pada selang waktu tertentu kuadrat itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan percepatan dikalikan dengan jarak yang ditempuh. Oke, keterangannya VT kecepatan pada selang waktu meter per second. V0 kecepatan awal meter per second. S itu jarak, meter dalam satuannya meter. A itu adalah percepatan satuannya meter per second kuadrat. Dan T adalah selang waktu satuannya dalam second. Oke, berikut materi kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar, semoga kalian dapat mengerti ya. Oke, baik Bapak tutup, terima kasih.